Kalau kamu berdiri di ruangan, terang dan bayanganmu tidak tepat berada di kakimu, melainkan sedikit lebih jauh mungkin itu. Bukan hanya arah cahaya, Laras menyadarinya saat berdiri di dapur malam hari. Lampu neon menyala tepat di atas kepalanya. Bayangannya harusnya jatuh lurus di bawah, pendek, dekat. Namun yang ia lihat di lantai, bayangan itu lebih panjang dari seharusnya, dan jaraknya tidak menempel di kakinya. Ada celah gelap di antara sepatu dan bayangan itu. Sekitar satu langkah kecil, ia menggerakkan kaki kanan. Bayangan itu ikut bergerak, namun tetap menjaga jarak yang sama. Tidak pernah menyentuh ujung kakinya. Laras mengerutkan dahi. Ia melompat kecil. Bayangan itu juga melompat. Tapi saat ia mendarat, bayangan itu mendarat sedikit lebih lambat. Sepersekian detik tertinggal, jantungnya berdegup pelan. Ia mematikan lampu. Gelap, menyalakan kembali. Bayangan itu kini sedikit lebih dekat. Celahnya menyempit. Setengah langkah, ia menelan ludah. Malam berikutnya ia berdiri lagi di tempat yang sama. Lampu menyala. Bayangan itu kini hampir menyentuh kakinya. Hanya jarak beberapa senti. Ia mencoba mundur. Bayangan itu ikut mundur, tetap menjaga jarak. Seperti ada batas tak terlihat yang tidak boleh dilewati. Laras memutuskan eksperimen terakhir. Ia melangkah cepat maju, satu langkah besar. Bayangan itu tidak langsung ikut. Untuk sepersekian detik, bayangan itu tetap di tempat lama. Lalu meluncur cepat, seperti ditarik paksa agar kembali selaras. Namun saat akhirnya berhenti, celah itu hilang. Bayangan itu menempel tepat di bawah kakinya. Normal, terlalu normal. Laras hampir lega, sampai ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Sekarang bukan bayangan yang berjarak, melainkan tubuhnya. Ia bisa melihat jelas di lantai. Bayangan itu bergerak sedikit lebih dulu, mengangkat tangan. Padahal tangannya masih diam. Bayangan itu menoleh, sebelum kepalanya bergerak, dan perlahan, bayangan itu melangkah. Satu langkah kecil, keluar dari bawah kakinya, meninggalkan tubuhnya berdiri di tempat. Lampu di dapur berkedip, dan dalam cahaya yang naik turun itu, Laras melihat untuk pertama kalinya, bayangan itu memiliki bentuk yang tidak sama dengan tubuhnya. Kepalanya lebih panjang, tangannya lebih tipis, dan saat lampu kembali stabil, bayangan itu sudah kembali di bawah kakinya, seolah tidak pernah bergerak. Sejak malam itu, Laras selalu menghindari berdiri tepat di bawah lampu, karena ia sadar, selama bayangan itu masih butuh cahaya untuk menempel, berarti ada kemungkinan, suatu hari, ia tidak lagi membutuhkan tubuhnya sebagai tempat berdiri.